Bayangkan Anda berdiri di tengah rimba yang gelap, hanya ditemani aroma jahe dan tumisan kemangi yang seharusnya hanya ada di dapur rumah Anda 2 tahun lalu. Di depan Arga, seorang wanita yang wajahnya adalah jiwanya justru menatapnya sebagai orang asing yang mengancam. Jika kau ingin mencuri identitasku, lakukan saja, tapi jangan paksa aku mencintaimu, desis wanita itu dengan dingin. Bagaimana mungkin sebuah gelang emas yang Anda pasangkan di malam pernikahan kini melingkar di tangan seseorang yang tidak lagi mengenal nama Anda? Ada rahasia berdarah di balik puing pesawat yang jatuh, dan ada pria lain yang pernah menggenggam tangannya di detik-detik kematian. Arga harus memilih, memaksa ingatannya kembali atau membiarkan istrinya hidup dalam kebohongan yang membahagiakan. Inilah labirin cinta dan konspirasi dalam pencarian yang melampaui batas logika. Udara sore di dermaga tua itu terasa sangat berat, seakan membawa beban ribuan ton rahasia yang terkubur jauh di dasar laut yang gelap. Arga, pria yang dulunya mampu menggetarkan bursa saham hanya dengan satu tanda tangan di atas kertas premium, kini hanya berdiri dengan napas yang memburu dan pakaian yang lusuh. Dunia bisnis di kota besar menganggapnya sudah gila. Seorang CEO muda yang brilian namun membiarkan kerajaannya runtuh perlahan demi mengejar bayang-bayang seorang istri yang sudah dinyatakan tewas 2 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat tragis. Namun bagi Arga, kematian Naya adalah konspirasi semesta yang tidak pernah ia restui dan tidak akan pernah ia terima sampai titik darah penghabisan. Ia menggenggam sebuah foto Naya yang warnanya mulai memudar dan menguning di bagian tepinya. Dalam benak Arga, Naya bukan sekadar seorang istri, melainkan simbol dari rahasia berlapis yang selama ini justru membuatnya tetap memiliki alasan untuk bernapas. Ada satu rahasia gelap yang tidak pernah ia ceritakan kepada media, pemegang saham, atau bahkan keluarga besarnya sendiri. Naya menghilang secara misterius tepat pada hari di mana ia seharusnya menandatangani surat perceraian mereka. Rasa bersalah yang teramat dalam itu kini bermutasi menjadi sebuah obsesi yang gelap, liar, dan sangat kontroversial. Apakah ia mencari Naya karena murni cinta, ataukah karena ia belum sempat memberikan hukuman terakhir pada pernikahan mereka yang selama ini retak di balik pintu megah rumah mereka? Setiap langkah Arga di atas papan kayu dermaga yang lapuk menimbulkan bunyi derit yang seakan mengejek nasibnya. Ia sudah melepaskan jas mahalnya, menggantinya dengan jaket tebal yang penuh noda dan ransel yang beratnya sebanding dengan beban pikirannya. Di depannya, sebuah perahu kayu kecil bergoyang di hempas ombak kecil, dijaga oleh seorang pria tua bernama Paman Rashid. Rashid menatap Arga dengan pandangan tajam yang seolah mampu menguliti nyali pria kota tersebut. Tempat yang kau tuju bukan untuk orang yang takut pada kenyataan yang pahit, ujar Rashid dengan suara parau yang dingin. Arga hanya mengangguk tanpa kata, meskipun di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Perahu itu akhirnya mulai bergerak, membelah permukaan air laut yang berwarna kelabu seperti langit yang menahan hujan. Di tengah perjalanan yang sunyi, Arga menatap garis cakrawala dengan perasaan yang campur aduk. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap menemukan Naya dalam kondisi yang mungkin tidak lagi mampu ia kenali? Ataukah perjalanan ini sebenarnya hanyalah sebuah ziarah panjang menuju kehancurannya sendiri di tengah hutan yang dikenal sangat lapar akan nyawa manusia? Angin laut yang asin menusuk kulitnya, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang selama 2 tahun ini menghuni relung jiwanya. Jalur kiri yang dipilih Arga setelah turun dari perahu ternyata adalah sebuah jebakan alam yang mematikan. Tanah di sana tidak hanya licin, tetapi juga dipenuhi dengan akar-akar pohon raksasa yang melilit seperti ular-ular yang siap memangsa siapa saja yang ceroboh. Setiap langkah yang diambil Arga kini menjadi pertaruhan nyawa yang nyata. Hutan itu seolah menolak kehadirannya, dahan-dahan pohon yang tajam menyabet kulitnya, dan rumput tinggi menyembunyikan lubang-lubang yang dalam. Arga akhirnya terjatuh, bahunya menghantam batu sungai yang tajam dengan bunyi yang menyakitkan, dan darah segar mulai merembes perlahan dari balik jaket hijaunya yang sudah kotor. Di saat ia terkapar lemas itulah, Arga menyadari betapa rapuhnya segala bentuk kekuasaan manusia. Kekayaan, saham, dan pengaruhnya di kota besar tidak ada artinya sama sekali saat ia berhadapan dengan keganasan rimba yang tak punya belas kasihan. Kelaparan mulai memeras lambungnya dengan sangat hebat, memaksa sang mantan CEO yang terbiasa makan di restoran berbintang ini untuk mengunyah sisa biskuit kering yang sudah hancur dengan air mata yang hampir jatuh.
Betapa ironisnya nasib. Pria yang dulu memerintah ribuan karyawan kini harus berunding dengan remah-remah biskuit hambar demi menyambung sisa napasnya di tengah kegelapan. Hujan kemudian turun tanpa memberikan salam sedikit pun, mengubah jalan setapak menjadi aliran lumpur yang mematikan dan labirin air yang membingungkan. Dalam keadaan menggigil hebat karena hipotermia dan nyaris kehilangan kesadaran, Arga melihat sebuah titik cahaya hangat di kejauhan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia merangkak mendekati cahaya itu. Saat ia semakin dekat, hidungnya menangkap sebuah aroma yang sangat mustahil. Aroma asap kayu yang bercampur dengan tumisan bawang, jahe, dan kemangi yang sangat akrab, aroma yang seharusnya sudah terkubur bersama puing-puing pesawat 2 tahun yang lalu. Di sana, di bawah sebuah gubuk bambu yang sangat sederhana, seorang gadis bernama Salma berdiri tegak dengan mata yang jernih namun penuh dengan kewaspadaan yang tajam. Salma tidak menyambut Arga dengan pelukan hangat atau tangis haru, melainkan dengan sebuah sendok kayu besar yang dipegang seolah itu adalah sebuah senjata tajam yang siap menghujam. "Duduk di sana. Jangan berani mendekat ke arah Tungku," perintah Salma dengan suara yang datar dan dingin. Arga terpaku di tempatnya. Suara itu, garis rahan itu, semuanya adalah duplikat sempurna dari Naya. Namun, Salma menatapnya seolah Arga hanyalah seekor hama dari kota yang tersesat di wilayahnya. Konstruksi batin Arga mendadak runtuh. Apakah mungkin seorang wanita bisa melupakan suaminya sedalam dan sekejam ini? Ataukah ini adalah hukuman dari Tuhan atas segala dosanya di masa lalu? Salma akhirnya menyodorkan sebuah mangkuk tanah liat berisi nasi hangat dan potongan ikan sungai. Suapan pertama langsung membuat Arga tersedak bukan karena panas, melainkan karena rasa masakan ini persis seperti masakan istrinya, 3 iris jahe yang dipotong tipis, tanpa lebih dan tanpa kurang. Ini adalah sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan, atau mungkin ini adalah awal dari sebuah kutukan yang jauh lebih mengerikan. Pagi hari di pedalaman hutan itu menyapa dengan kabut yang sangat tebal, menutupi pandangan seolah alam ingin menyembunyikan rahasia di dalam gubuk tersebut. Arga yang pura-pura tidur mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Salma. Cara gadis itu mengikat rambutnya, caranya menaruh kayu bakar, bahkan caranya memiringkan kepala ke arah kanan saat mendengar bunyi burung di kejauhan adalah sebuah replika sempurna dari kebiasaan Naya. Arga memutuskan untuk mengambil risiko besar. Saat Salma sedang pergi ke sungai untuk mengambil air, Arga dengan tangan gemetar mulai menggeledah rak bambu di sudut ruangan. Ia menyingkap selembar kain lusuh dan menemukan sebuah kotak anyaman kecil yang tersembunyi. Di dalamnya, terdapat sebuah benda yang membuat jantung Arga seolah berhenti berdetak seketika. Sebuah gelang emas yang sudah patah dengan ukiran bunga desain khusus. Itu adalah gelang yang Arga pesan sendiri dari seorang pengrajin perhiasan terbaik, untuk ia berikan kepada Naya di malam pernikahan mereka. Tidak ada gelang kedua yang seperti ini di seluruh dunia. Darah Arga mendidih, antara rasa bahagia yang luar biasa dan amarah yang membakar jiwanya. Ketika Salma kembali ke gubuk, Arga langsung berdiri dan menunjukkan kotak itu dengan tatapan tajam. "Ini gelang milik istriku. Hanya ada satu di dunia ini dan aku yang memesannya," ucap Arga dengan suara yang bergetar namun menuntut kebenaran yang jujur. Salma terdiam membeku, matanya meredup secara perlahan, bukan oleh rasa bersalah yang diharap Arga, melainkan oleh sebuah ketakutan yang sangat murni. "Aku sudah bilang, aku tidak tahu siapa aku sebelum Paman Rashid menemukanku di pantai 2 tahun lalu. Jika kau datang hanya untuk mencuri identitasku, lakukan saja, tapi jangan pernah paksa aku untuk mencintaimu hanya karena benda ini," balas Salma dengan sebuah argumen yang memicu kontroversi moral yang sangat tajam. Salma menjelaskan dengan suara pecah bahwa meskipun tubuhnya mungkin secara otomatis mengingat resep masakan, namun hatinya benar-benar kosong dan hampa. Ia merasa seperti sebuah wadah kosong yang secara paksa coba diisi oleh ingatan-ingatan milik orang lain yang ia sendiri tidak kenali. Perdebatan sengit pun pecah di antara mereka berdua. Arga menuduh Salma sedang melakukan sandiwara besar untuk bersembunyi dari kenyataan pahit pernikahan mereka yang hancur. Sementara Salma balik menuduh Arga hanyalah pria egois yang mencintai bayangan masa lalu, bukan manusia yang sekarang berdiri di depannya. Di tengah kesunyian hutan yang mencekam itu, kebenaran menjadi sesuatu yang sangat subjektif dan sangat menyakitkan bagi mereka berdua.
Salma yang tertekan tiba-tiba jatuh pingsan tepat setelah ia mencoba memasangkan kembali gelang patah itu ke pergelangan tangannya. Saat ia kehilangan kesadaran, dari bibirnya yang pucat terucap satu kata yang sangat asing, bukan nama Arga, melainkan sebuah urutan angka yang terdengar seperti sebuah koordinat lokasi. Arga tertegun, menyadari bahwa misteri ini jauh lebih dalam dari sekadar amnesia. Ia tahu ia harus segera menemui Paman Rashid. Paman Rashid kembali mendatangi gubuk itu sore harinya dengan ekspresi wajah yang sekeras batu karang di tepi laut. Ia menatap Arga yang tampak hancur dan Salma yang masih terbaring lemah di atas tikar. Rashid mulai bercerita dengan nada yang sangat serius tentang bagaimana ia pertama kali menemukan Salma. Tubuh wanita itu tertimbun di antara puing-puing logam pesawat dan rumput laut yang membusuk, dengan luka parah di bagian kepala yang membuatnya koma selama berbulan-bulan. Dia tidak sedang berusaha melupakanmu, anak muda. Otaknya secara otomatis menghapus traumamu agar dia tidak mati karena gila saat terbangun nanti, ujar Rashid dengan nada yang sangat dingin dan penuh peringatan. Kenyataan yang sangat tidak nyaman ini menghantam Arga layaknya palu godam. Ia menyadari bahwa kehadirannya di sini mungkin justru menjadi racun yang mematikan bagi proses pemulihan jiwa Salma. Arga kemudian menunjukkan foto pernikahan mereka kepada Rashid. Paman Rashid mengangguk pelan mengakuinya, namun ia kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang jauh lebih gelap dan kontroversial. Rashid bercerita bahwa saat ditemukan di pantai, Salma tidak benar-benar sendirian. Ada sesosok jasad pria lain yang ditemukan tidak jauh darinya, dengan tangan yang tampak masih menggenggam erat tangan Salma sebelum ombak besar memisahkan mereka. Informasi ini menciptakan sebuah dilema moral yang luar biasa besar di dalam dada Arga. Siapa pria itu? Apakah Naya sebenarnya tidak sedang melakukan perjalanan bisnis seperti yang ia pamitkan 2 tahun lalu, melainkan sedang mencoba melarikan diri bersama pria lain tepat di hari perceraian mereka? Arga kini dihadapkan pada kenyataan yang paling pahit, bahwa istri yang selama ini ia cari dengan penuh pengorbanan mungkin adalah istri yang sebenarnya sedang mengkhianatinya di detik-detik terakhir sebelum kecelakaan itu terjadi. Arga merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya, kali ini lebih menyakitkan karena ia menemukan kebenaran yang tidak ia inginkan. Salma, yang mulai sadar, mulai menangis secara histeris. Ingatan-ingatan visual yang kabur mulai menyerbu kepalanya seperti kilatan petir. Ia bukan menangis karena rindu, melainkan karena rasa muak dan benci pada potongan masa lalu yang mulai terungkap. Ia menyadari bahwa nama, Naya, membawa beban dosa dan kebohongan yang sangat besar, yang tidak ingin ia pikul lagi di kehidupannya yang sekarang. Di sela-sela kegalauan itu, Arga menemukan sepucuk surat usang yang terselip di balik saku rahasia di dompet Naya yang ditemukan Rashid. Isinya adalah sebuah permintaan maaf yang ditulis dengan tangan gemetar, mengakui bahwa Naya telah membohongi Arga selama 3 tahun pernikahan mereka demi melindungi Arga dari sesuatu yang lebih besar. Malam takbiran mulai menggema dari kejauhan, suaranya dibawa angin hutan masuk ke dalam sela-sela bilik bambu, membawa sebuah suasana religius yang sangat kontras dengan gejolak batin yang membara di dalam gubuk. Arga duduk terdiam di hadapan Salma, surat permintaan maaf yang sangat rahasia itu masih ia genggam erat di tangannya. Setelah melalui pergulatan batin yang sangat hebat, Arga akhirnya membuat sebuah keputusan yang sangat kontroversial namun penuh dengan kedewasaan. Ia memutuskan untuk tidak pernah menunjukkan surat itu kepada Salma dan justru membakarnya di tungku api di depan matanya sendiri. Arga menyadari sebuah kebenaran yang paling murni. Mencintai Naya berarti ia harus siap menerima segala bentuk luka dan pengkhianatan yang pernah diberikan wanita itu kepadanya di masa lalu. Namun, mencintai Salma berarti ia harus memberikan sebuah kebebasan yang tidak pernah dimiliki oleh sosok Naya sebelumnya. Arga kemudian berlutut di depan Salma, memegang kedua tangannya yang kini terasa kasar karena kerja keras di hutan. Aku tidak mencarimu sejak ini hanya untuk menghukummu atas masa lalu kita. Aku mencarimu untuk belajar memaafkan diriku sendiri dan memberikanmu hak untuk memilih hidupmu sendiri, bisik Arga dengan suara yang sangat tulus. Salma menatap mata Arga dengan sangat dalam, dan untuk pertama kalinya dalam pertemuan mereka, ada sebuah kilatan pengakuan yang sangat jujur di mata gadis itu. Itu bukan lagi ingatan tentang kemewahan, saham, atau kehidupan sosialita di kota besar, melainkan sebuah ingatan emosional tentang rasa aman yang sangat luar biasa saat tangan mereka bersentuhan.
Salma kemudian memeluk Arga dengan sangat erat, sebuah pelukan yang penuh dengan isak tangis pelepasan atas segala beban identitas yang selama ini menghimpitnya. Identitas, Naya, mungkin sudah benar-benar hancur dan mati bersama puing-puing pesawat di laut, tetapi jiwa yang tersisa di dalam diri Salma memilih untuk mulai bernapas kembali dari titik nol. Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan hutan tersebut keesokan harinya. Namun, Arga membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak di kota. Ia tidak kembali untuk mengambil alih kursinya sebagai CEO yang berkuasa. Ia memilih untuk melepaskan seluruh jabatan dan kemewahannya, memberikan sahamnya kepada yayasan sosial, dan memilih untuk memulai hidup baru yang sangat sederhana bersama Salma di sebuah kota kecil yang tenang di pinggir pantai, jauh dari sorotan kamera media dan kemunafikan dunia bisnis. Kebenaran tentang siapa pria misterius di pesawat itu tetap menjadi rahasia yang dikubur Arga sedalam mungkin demi menjaga masa depan yang sedang mereka bangun kembali. Saat mereka berjalan keluar dari rimbunnya hutan untuk menuju pelabuhan, Salma berhenti sejenak di tepi sungai yang jernih. Dengan gerakan yang mantap dan penuh keyakinan, ia melepaskan gelang emas patah itu dari pergelangan tangannya dan melemparkannya jauh ke tengah aliran sungai yang deras. Benda itu tenggelam, menghilang dari pandangan, menandakan bahwa ia bukan lagi milik masa lalu siapapun. Ia kini bebas. Arga tersenyum menatapnya, menyadari bahwa pulang tidak lagi berarti kembali ke rumah megah yang penuh dengan kebohongan, melainkan membangun sebuah tempat tinggal baru di atas fondasi kejujuran yang pahit namun membebaskan. Di penghujung narasi yang panjang ini, kita melihat Arga dan Salma berdiri di ambang pintu yang sama, meski dengan identitas yang telah bertransformasi sepenuhnya. Arga memilih melepaskan kemewahan dunia dan dendam masa lalu, sementara Salma memutuskan untuk membuang gelang emas yang menjadi beban memorinya ke dasar sungai, menandakan dimulainya hidup baru tanpa bayang-bayang kepalsuan. Mereka tidak kembali ke masa lalu, namun mereka melangkah menuju hari esok sebagai dua jiwa yang saling memaafkan. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kepulangan yang sejati bukanlah tentang kembali ke tempat yang lama, melainkan tentang menemukan kedamaian di dalam hati yang telah ikhlas menerima luka. Terkadang, Allah menjauhkan kita dari ingatan tertentu agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang baru tanpa beban dosa masa lalu. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiktif, namun dirancang serealistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran tentang kesetiaan dan keikhlasan. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton hingga akhir.